Mari kita buka pendahuluan kita akan kaitkan dengan hadis yang akan kita bahas sekarang. Silahkan dibuka mushafnya, surah Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 281. Al-Quran, surat 2, Al-Baqarah, ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada ayatnya? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada ayatnya? Baik. Tolong perhatikan betul. Siapapun yang paham dengan ayat ini, itu setiap bangun dari tidur pasti akan waspada dalam aktivitasnya. Mari kita terjemahkan. Wattaqu yawman, hendaklah setiap kita merasa khawatir bila tiba di satu hari, turja'una fihi ilallah, ternyata di hari itu kita harus pulang kepada Allah. Hendaklah setiap orang yang bangun dari tidurnya, yang akan menjalani aktivitas merasa khawatir, yauman, akan tiba satu hari, turja'una fihi inallah, ternyata di hari itu kita pulang kembali menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara pulangnya? Thumma tuwaffa kullu nafsin, jiwanya dicabut. Saya akan berhenti dulu sampai di situ. Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa dalam setiap perjalanan waktu itu, setiap hari, sebetulnya usia kita bukan bertambah, usia kita berkurang, dan kita sadar dengan itu. Yang kedua, kita sesungguhnya seluruhnya tidak ada yang ragu, semuanya yakin bahwa kita akan meninggal. Tidak ada yang ragu. Semua yang ada di sini pasti punya keyakinan bahwa suatu kali saya akan meninggal. Lihat ayatnya. Wattaqu yauman, boleh jadi hari yang sedang kita dapati itu, disitulah sebetulnya mungkin kita akan pulang. Jadi saat kita dibangunkan dari tidur itu, kemudian kita mulai menata, tidak ada di antara kita yang akan tahu kapan kita akan meninggal. Nah, boleh jadi hari ini itu kita akan meninggal. Dan tidak ada di antara kita yang tahu bahwa boleh jadi, boleh jadi, satu di antara kita saat ini tiba waktunya untuk pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin bahwa kita akan meninggal. Sebagian sahabat menyampaikan bahwa manusia itu aneh. Dia yakin dia akan meninggal, tapi tidak pernah serius mempersiapkan bekal untuk meninggalnya itu. Sekiranya Bapak Ibu diwafatkan hari ini, dan kita yakin kita akan meninggal, sekali lagi, sekiranya diwafatkan hari ini, bekal apa yang sudah disiapkan untuk dibawa pulang? Baik. Nah, Quran memberikan pesan dua hal ya, dan Rasulullah menangis di sini. Satu, ini rumus pertamanya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah merasa khawatir, takut kita kalau hari ini sekiranya kita akan meninggal. Turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Bagaimana cara mewafatkannya? Diambil jiwanya. Jiwa kita diambil, jadi bukan rohnya lagi. Saat kita hidup, ditanamkan oleh roh ke dalam diri kita, itu roh yang masuk. Dengan roh itu masuk ke dalam diri kita, bisa hidup kita. Nah, kalau roh sudah masuk ke dalam jasad kita, berubah namanya dari roh menjadi nafas. Ya, sudah bukan roh lagi, tapi nafas. Kenapa? Karena jenis dan kualitasnya sudah bercampur. Roh itu jenisnya suci, murni, kemudian kualitasnya bersih. Ketika bersatu dengan jasad yang kemungkinan kotor, ketika bersatu kemudian berubah kualitasnya. Air putih itu bening tidak? Bening, air yang jernih. Kalau dicampur dengan kopi, berubah tidak warnanya? Berubah. Dicampur dengan susu, berubah tidak warnanya? Kadang-kadang fisik kita itu ada yang berbentuk seperti susu, ada yang berbentuk seperti kopi, ada yang berbentuk seperti yang lainnya, kopi susu. Terlibat kan ada dia macam-macam. Nah, kualitas jasad yang berbeda ini, ketika bersatu dengan roh, menjadikan kualitas roh itu menjadi berubah. Dirubah namanya menjadi nafas, karena bercampur itu. Nah,
Nafas inilah yang mengiringi kehidupan kita, membawa amal, berbekal sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat meninggal itulah yang dicabut, yang kembali itu bukan rohnya, tapi nafasnya. Karena itulah ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul, bukan kullu rohin, tapi kullu nafsin. Karena itulah yang dipanggil nafasnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, bukan rohnya lagi. Kenapa? Karena saat roh datang tidak membawa amal, saat pulang kita membawa amal. Nah, Quran di sini memberikan pesan, wattaqu yauman, saat kita bangun, saat kita bangun dari tidur itu, rasakan mungkin, bayangkan mungkin saat ini waktunya tiba kita untuk meninggal. Boleh jadi di hari ini kita pulang. Dipesankan oleh Quran, jangan sampai saat pulang nafas kita ini tidak membawa bekal. Hati-hati. Awas, 24 jam sudah diberi kesempatan. Tadi yang bangun setengah 4, sekarang setengah 9. Sudah berapa jam? Sudah 5 jam, hampir 5 jam sekarang. Sekarang maaf, dalam 5 jam itu sudah berapa banyak bekal yang kita kumpulkan menjadi ibadah. Dari bangun tadi sudah jadi ibadah umum. Nah, coba lihat sekarang. Saat pulang itu, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ini yang akan kita bawa pulang. Ma kasabat. Sekarang buka surat Al-Baqarah dulu ayat 286, ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ma kasabat wa 'alaiha. Jadi ada ma kasabat, ada maktasabat, itulah itu. Dan maktasabat. Ada ma kasabat, ada maktasabat. Kalau di dalam Quran kita temukan kalimat kasabat, itu berarti usaha yang baik, amal soleh, ibadah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Lihat terjemah ayat yang betulnya, yang bagusnya. Kemudian diwafatkan kita itu, dicabut jiwanya. Nah, jangan sampai jiwa itu pulang kecuali membawa bekal yang baik-baik. Maka sahabat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban kepada seorang manusia kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. Kan? Laha maka sahabat, dalam kadar kesanggupannya itu dia mesti berusaha, diberi pilihan, bisa melakukan perbuatan baik, dia diberi pahala. Wa'alaiha maktasabat, kalau dia ingin melakukan yang buruk pun silakan, tapi dia dapat dosa. Jadi saat kita bangun dari tidur itu, kita diberi pilihan. Mau sholat subuh, silakan. Mau nonton bola, silakan. Mau tidur, silakan. Hari ini ada yang ingin ta'lim, silakan. Maktasabat. Ingin gosip, silakan. Maktasabat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maktasabat. Kalau ingin melakukan keburukan, maktasabat. Masing-masing punya konsekuensinya. Nah, Allah sudah pesan dari sejak awal. Saat bangun dari tidur itu, bayangkan mungkin di hari ini kita meninggal, perbanyak bekal maktasabat, bukan maktasabat. Jelas ya? Sekarang lihat bagaimana cara mewujudkan. Kita pindah ke ayat yang lain. Yang ayatnya kita hafal. Saya nggak usah sebutkan nomornya, cari saja ujung ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil. Teruskan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk. Satu lagi berbalik, wa 'ala junubihim berbalik. Lihat sebentar. Rasulullah satu kali sedang beristirahat di tepi sebuah pohon. Ada sahabat berkeliling. Ini sebuah nuzul. Tiba-tiba turun ayat ini. Setelah dibaca oleh beliau menangis terseduh-seduh. Beliau menangis. Dan ya, coba perhatikan kenapa beliau menangis. Saya ingin tanya dulu, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu maksum tidak? Baik, terbebas dari kesalahan. Beliau dijamin masuk surga tidak? Dijamin. Dan seorang rasul yang disayang oleh Allah, dijamin masuk surga, terjaga dari segala kesalahan, masih menangis ketika membaca ayat ini. Kenapa? Lihat, Allah ingin memberikan pesan di sini. Tadi kan kita hidup itu disuruh berbekal untuk berbuat baik ya, dan mungkin kita akan wafat. Bagaimana cara berbekalnya? Ini rinciannya.
Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Setiap dia berdiri dia ingat Allah. Duduk dia ingat Allah. Berbaring dia ingat Allah. Jadi intinya aktivitas apapun yang kita lakukan itu harus selalu dilakukan karena Allah. Sekarang saya tanya, kondisi manusia ada tidak di luar yang tiga ini? Tidak ada. Kalau tidak berdiri dia duduk. Kalau tidak duduk dia berbaring. Berjalan juga kan sambil berdiri kan? Tidak ada yang jalan sambil duduk. Jadi kalau tidak berdiri, aktivitas dilakukan sambil berdiri, duduk atau dia berbaring. Singkatnya, ayat ini ingin mengatakan dalam pekerjaan dan kondisi apapun, cobalah selalu berusaha untuk menjadikan yang ingat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi itu menangis karena khawatir dalam 24 jam yang diberikan itu ada 1 detik berlalu tidak dijadikan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan seorang Muhammad yang sudah masuk, seorang yang sudah dijamin masuk surga, masih menangis khawatir ada 1 detik berlalu tidak menjadi ibadah karena Allah. Dia turun lapor. Kita yang tidak masuk, yang tidak dijamin masuk surga, kadang-kadang jangankan 1 detik, dalam sehari 8 jam kita pakai tidur. Apa hubungannya dengan hadis yang akan kita bahas? Nah, hadis ini yang akan kita bahas memberikan rincian kepada kita. Jadi tadi disebutkan urutan-urutannya. 1, dalam bangun itu kita harus mulai ingat bahwa kita mungkin akan meninggal. Lalu siapkan bekal yang baik. Coba lihat ya, kenapa dalam sholat itu setelah sholat astagfirullah, tapi setelah tidur alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kenapa menggunakan alhamdulillah? Karena sebelum tidur, sunnah Nabi mengajarkan kita banyak bermuhasabah, mengoreksi diri. Ya Allah. Boleh jadi ada orang yang ketika bermuhasabah, dia menemukan kesalahan-kesalahan dirinya, belum bisa diselesaikan di malam itu. Ada orang yang tidur masih membawa hutang. Ada orang yang tidur masih membawa masalah dengan tetangganya. Ada orang yang masih tidur masih punya perselisihan dengan teman-temannya. Tidur. Dan saat tidurnya besoknya belum tentu bangun. Saat bangun itulah sebetulnya ketika dia bermuhasabah, bertekad kepada Allah. Kalau salah mohon dimaafkan, kalau diberi kesempatan besok diperbaiki. Saat bangun itulah sebetulnya diberi kesempatan kedua oleh Allah, atau kesempatan selanjutnya untuk mengumpulkan bekal-bekal kebaikan dan mengoreksi kesalahan yang pernah diperbuat. Itulah sebabnya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagimu ya Allah, saya diberi kesempatan untuk hidup lagi setelah Engkau wafatkan. Nah, saat bangun itu mulai kumpulkan kebaikan, lalu rasakan kalau mungkin kita meninggal di hari itu seperti apa. Nah, bagaimana caranya? Buat rencana. Hari ini apa yang akan dilakukan? Rencana itu apa jenisnya? Kata Al-Quran, lakukan semuanya karena Allah. Saat berdiri karena Allah, saat duduk karena Allah, saat berbaring karena Allah. Nah, bagaimana rincian rencana itu? Hadis yang kita bahas di hari ini, kelengkapan dari hadis yang lalu, inilah diantara rencana-rencana yang dititipkan oleh Nabi, diantara yang mungkin bisa kita lakukan. Kita akan baca ulang, dan ini sesi yang ketiga. An Abi Malik Al-Harithi Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik Al-Harithi Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Baik, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu, atau mengadakan atau menjadikan diri kita untuk selalu suci dalam keseharian itu, syatrul iman, itu diantara tanda-tanda keimanan kita, bagian dari iman kita. Jadi ciri orang yang beriman itu selalu menjaga kesucian dirinya setiap hari. Jadi mulai saat Bapak Ibu bangun itu, jaga kesucian kita, selalu dalam keadaan berwudu. Wudu itu artinya bukan hanya air saja yang dibasuh, bukan. Saya sudah terangkan. Inti dari wudu itu menjadikan jiwa dan raga kita bersih dan suci. Jadi orang wudu itu lisannya tidak boleh berkata yang kotor lagi. Wajahnya selalu menatap kepada yang baik-baik. Telinganya selalu mendengar yang baik. Kakinya tidak dilangkahkan kepada yang buruk. Itu inti dari wudu. Karena itulah lahir cahaya aura kebaikan dalam dirinya. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, umatku akan dipanggil di akhirat nanti dalam keadaan yang penuh dengan cahaya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi mulai saat bangun, kita sudah buat rencana aktivitas pekerjaan kita, yang saat itu kita rencanakan dilakukan dengan suci. Lisan tidak boleh mulai hari ini. Dalam 24 jam tidak boleh lisan berkata gosip, menggibahkan orang lain, berbohong. Mulai hari ini kaki tidak boleh melangkah kepada yang buruk, harus yang baik-baik, konsisten kita. Kalau bisa sehari itu punya catatan Pak Bu ya.
Ada ulama dulu, ulama soleh itu, Masya Allah luar biasa, itu punya kitab khusus Pak, Bu. Jadi sehari itu dicatat, kalau saya berbuat salah dicatat. Nanti malam-malamnya dilihat, kira-kira saya salah apa hari ini. Misal, sehari tak sengaja membicarakan orang lain, tulis. Malam-malam sebelum tidur dilihat, itu kalau ada satu kesalahan saja, dia tidak tidur sampai subuh. Menangis pada Allah, takut tak terampuni dosanya. Itu baru nggak sengaja bicara. Kita kebanyakan sengajanya itu. Saya enggak Pak, wah alhamdulillah ibu baik, nggak seperti ibu itu tuh. Udah mulai itu. At-tahur syatrul iman. Jadi at-tahur bukan at-tahur ya. Kalau at-tahur itu airnya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Yang kedua, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Jadi nikmati kehidupan kita dengan bersyukur. Jangan selalu lihat ke atas. Mulai beraktivitas, rencanakan dengan baik. Kemudian syukuri apa yang ada. Berangkat kita menggunakan motor, alhamdulillah, yang lain masih punya sepeda. Berangkat dengan sepeda, alhamdulillah, yang lain belum punya sepeda. Jadi jangan lihat ke atas, lihat selalu ke bawah. Oke. Teruskan dulu, ini kemarin sudah. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Sedangkan yang ketiga adalah, tadi banyak bersyukur. Yang ketiga, saat mulai melakukan aktivitas, lakukan semuanya karena Allah. Subhanallah, hilangkan karena urusan-urusan dunia. Ingin ta'lim jangan karena ustaz, kan? Ingin berangkat jangan karena ingin mengejar dunia saja. Ibu itu mendidik anak itu jangan sekedar karena tanggung jawab seorang ibu, jangan, nanti kecewa itu. Lakukan karena Allah. Dididik dari kecil, setelah dewasa ternyata maaf misalnya tidak berbakti, kadang-kadang berkata kasar, kemudian kecewa. Kalau dilakukan karena Allah, ada nilai-nilai ketenangan dalam diri kita di antaranya. Baik, wassalatu nurun, dan mulai konsisten dengan menjaga sholat. Ingat, jangan cuma dunia saja. 1 sampai 3 itu kepentingan dunia. Jadi ada orang yang aktivitasnya keseharian, maaf, cuma kerja saja, sibuk di kantor. Aktivitas pekerjaannya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ada anak-anak yang belajar saja. Ada yang beraktivitas main saja. Jangan cuma dunia yang dikejar. Arisan saja, gitu kan? Nah, tapi seimbangkan juga. Yang terbaik dilakukan seorang muslim itu, pekerjaan jalan, akhirat juga dia titi. Oke. Bekerja boleh, Bapak silakan bekerja. Seimbangkan, as-salatu nurun, seimbangkan dengan ibadah kita pada Allah. Jaga salatnya. Was-sadaqatu burhanun. Kalau sholat sudah dilakukan, sholat itu ibadah apa? Ibadah individual. Hubungan antara kita dengan Allah. Baik. Ini rumusnya, ini hadis ini indah sekali. Saat mulai beraktivitas, ada kebutuhan hidup dunia. Oke. Lakukan dengan cara yang suci. Mulai dilakukan dengan bersyukur kepada Allah. Mau berangkat misalnya macet, alhamdulillah. Biar kita mulai memperuntuk, kita alhamdulillah saja. Di semua itu tatap dengan hati. Alhamdulillah ya Allah macet, ada kesempatan mendengarkan sama Al-Quran, ada kesempatan mendengarkan ceramah. Kalau tidak dikasih macet, cepat sampai mungkin nggak bisa mengulang. Cari baik-baiknya aja. Dibandingkan kita memaki-maki lampu merah, nggak akan berubah. Lampu merahnya lama, hijaunya cepat, tetap akan seperti itu. Hilang waktu kita hanya sekedar meluapkan kekesalan. Yang ketiga, subhanallah, saat bekerja lakukan karena Allah. Orang yang subhanallah itu tidak mungkin dia korupsi, tidak mungkin dia menyogok, tidak mungkin dia bohong. Karena subhanallah, ada sesuatu yang mengawasinya, ada sesuatu yang mengontrolnya, dia paham itu. Kemudian setelah itu selesai di sini, jadi berangkat bekerja itu atau beraktivitas itu, ada kebutuhan dunia, bersihkan dulu niat kita, syukuri apa yang ada, lakukan karena Allah. Kemudian kalau ini sudah ada, jangan cuma pikir dunia, seimbangkan dengan ibadah, sholat. As-salatu nur. Salat akan menjadi cahaya. Kenapa di sini menggunakan nur? Bukan dia, bukan bau. Awas. Ada bau pun, ada nur. Bukan surat 10. Surat 10. Yunus ayat 5. Maaf saya agak cepatnya karena ini masih kemarin sedikit perintisan ya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya wal qamara nuran. Ada di sini. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar. Jadi langsung sinarnya ada. Tudawwan ja'ala dhiya. Dan rembulan memantulkan cahaya. Bahasanya sudah lain. Matahari bersinar, rembulan memantulkan cahaya karena bulan tidak punya sinar. Bulan tak punya cahaya. Dia hanya memantulkan cahaya. Sekarang lihat, ini bahasa metafor dalam hadis.
Kenapa di sini sholat disebut dengan nur? Wassalatu nur, dan sholat itu adalah cahaya. Saya gambarkan ini matahari, ini bumi, ini rembulan. Ketika matahari bersinar, dipantulkan cahaya di sini, dia kemudian ada pantulan cahaya, terlihat indah rembulan itu dengan pantulan cahaya. Sholat itu diibaratkan dengan pantulan cahaya seperti rembulan memantulkannya. Lihat bayangkan. Ibarat yang sholat itu, ketika dia sholat, dia hadapkan dirinya kepada Allah. Apa artinya sholat? Sudah kali ulangi. Kalau doa itu pengertian fikih. As-sholatu hiya doa. Sholat itu adalah doa. Itu fikihnya. As-sholatu lughatan ad-du'a wa istilahan, ibadatun muftatahatun bi takdiri wa muhtatamatun bi taslimi. Itu fikih namanya. Secara bahasa, sholat itu artinya bukan doa. Sholat itu ketersambungan yang erat. Tersambung kita dengan Allah. Dari kata silah, yang tersambung erat. Kenapa diartikan dengan doa? Karena orang yang berdoa biasanya lebih tersambung dengan Allah dibandingkan dengan yang tak berdoa. Jelas ya? Yuk kita lihat sekarang. Kenapa sholat disebutkan dengan doa? Wassalatu nurun yang di sini. Pertama, karena saat kita ingin tersambung itu menunaikan ibadah sholat, ternyata kita dihadapkan pada satu zat pencipta yang dirinya sendiri menyebut sebagai nur. Surat 24 apa? Allahu nurus samawati wal. Allah menyebut dirinya dengan nur. Allahu nurus samawati wal. Lihat bahasa mereka hadisnya. Orang yang sholat itu seolah-olah menyambungkan diri kepada Allah. Ketika dia sambungkan ini, muncul pantulan dari atas memberikan cahaya. Terus lihat, matahari yang memberikan cahayanya, kemudian dia menyinari pada bumi, memantulkan ke bulan. Dari sini ada pantulan. Orang yang sholat itu menyambungkan dirinya kepada Allah, mengantarkan doa-doanya kepada Allah. Dari sini doa-doa itu seperti cahaya yang disampaikan kepada Allah. Dari sini dipantulkan oleh Allah, berubah bentuknya menjadi rahmat dan anugerah. Jelas sampai sini? Jadi orang-orang yang hanya bekerja saja, tidak tersambung dengan Allah, mungkin dia mendapatkan materi, tapi tidak mendapatkan keberkahan dan rahmat dalam materinya. Orang-orang yang bekerja kemudian menyeimbangkan pekerjaannya dengan mendekat kepada Allah, di samping dia bekerja mendapatkan dunia, turun rahmat Allah, menjadikan yang didapat ini menjadi berkah. Bentuknya apa? Bisa kemudahan dalam aktivitasnya, sulit dijadikan mudah, diganggu kemudian dibantu, dapat hartanya dijadikan bermanfaat. Ada kan orangnya yang penghasilannya cuma 1.000 tapi nggak pernah habis, ada aja. Tapi ada orang yang punya 1 juta itu semalam tidak habis. Ada yang begitu. Saya punya teman, masya Allah, itu dulu berangkat sama-sama ke Tripoli, Pak, ke Libya, bawa uang $50, nggak punya apa-apa lagi. Sampai pulangnya selama 5 tahun di Libya, itu nggak pernah habis loh. Ada aja $50. Sampai balik lagi. Padahal waktu berangkat itu bingung gimana sepatunya, gimana di sananya, pulang itu nggak pernah habis. Pernah sekali hilang dari beliau itu, dipinjam temannya $50, sampai ada lagi. Sekarang kerja di salah satu orang terbesar di Indonesia. Itu luar biasa. Jelas ya? Wassalatu nur. Ini ibadah baru ibadah yang individual. Yang ketiga, wassalatu mur'an. Disebutkan salat di sini. Saya urutkan ringkasnya saja. Berangkat bekerja, kita urusi dunia, lakukan dengan suci. Yang kedua, nikmati, syukuri persiapan dan kepemilikan bekal yang ada. Lakukan karena Allah, kemudian seimbangkan dengan sholat. Kalau ini sudah dilakukan, berhasil ibadahnya, sudah berhasil pekerjaan kita, maka mulailah kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. As-sadaqah. Jadi kalau mendapatkan kebaikan, jangan dipakai sendiri, yang lain diperhatikan. Mulai lihat zakatnya. Bapak bekerja, jangan lupa dalam sebulan mendapatkan gaji, itu ada kewajiban zakatnya. Awas, hati-hati. Ibu juga fungsinya mengingatkan, Bu. Awas tuh. Jangan suami cuma dinanti-nanti saja. Pak, sudah awal bulan nih, dicatat. Hari ini rencananya ke Great Mall, besok ke MM, besoknya lagi kemana. Awas, ibu kadang-kadang itu kuncinya ada di ibu juga.
Zakat mal didahulukan, zakat mal dilupakan, itu keliru. Itu kan rumusnya mulai dari sekarang. Ingat, solehnya suami itu bergantung pada istri, dan solehnya istri bergantung pada suami. Setelah saya ingat satu hadis, boleh ya sedikit kipak. Ini materi kita nanti di Quran. Hari ini kita akan belajar tentang Quran. Ada satu hadis bunyinya begini. Mohon maaf sebelumnya, ini untuk bapak yang punya anak saja nanti kalau ingin menikah. Tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi perempuan itu karena 4 faktor. Laki-laki 5 nanti mungkin. Jadi kalau punya anak laki-laki, cari calon istri yang punya 4 kriteria ini. Kalau punya anak perempuan, cari calon suami yang punya 5 kriteria. 1, 5, 3. Apa artinya, Pak? Yang kedua, jamal. Apa artinya jamal? Bukan unta, kalau bukan jamal. Jadi jamal. Paras, baik. Sering diartikan dengan cantiknya. Tiga, linasabiha. Apa nasab? Latar belakangnya. Jangan selalu diartikan keturunan. Kalau keturunan nanti dilihatnya ini keturunan nikah, ini bukan. Karena gitu. Latar belakangnya, cari yang berpendidikan atau yang bagaimana. 1, mal, saya tulis bahasa Arab saja. Yang kedua, jamal. Yang ketiga, nasab. Yang keempat, din, agamanya. Dalam hadis riwayat yang lain itu didahulukan din. Kemudian kata Rasulullah, dahulukan fatfar bidzati dini, dahulukan yang kualitas agamanya bagus, taribat yadak, pasti kehidupan rumah tangga itu akan nyaman. Ini prioritas yang pertama. Kebanyakan kita itu keliru menafsirkan yang ketiga ini. Ya. Nabi ingin menjelaskan di sini 2 hal. 1, motif para menikah itu biasanya ada 4 umumnya. 1, karena mencari harta. Yang kedua, karena mencari kekasih yang dinilai paling cantik atau ganteng. Yang ketiga, karena keturunan atau latar belakangnya. Dilihat mana yang, maaf ini, dari misalnya maaf ini, dari yang statusnya lebih tinggi, dari yang pendidikannya besar dan sebagainya. Jangan memilih agama, karena itu di sini diprioritaskan. Tapi ini, kalau garis bawah ini, kekurangan muncul saat menafsirkan kata mal ini, jamal dan nasab. Nasab jangan keliru. Apalagi mal artinya? Nah, di sini harus dilengkapi. Maksud mal di situ bukan sekedar harta. Maksudnya yang pandai memanage, mengelola harta suaminya. Jadi kalau bapak punya anak laki-laki, kemudian ingin mencari calon istri, kalau baru gajinya misalnya, gaji baru 5 juta, jangan cari calon istri yang zakat bolnya itu 10 juta. Akan nyambung. Cari yang bisa memanage, menyeimbangkan. Kalau anda baru misalnya gajinya 5 juta, jangan cari yang calon istri punya hobi hasrat zakat bolnya 10 juta, nggak akan selesai rumah tangga itu, gelisah terus. Yang kedua, jamal. Apa jamal tadi? Ganteng, indah, cantik, tiru lagi di sini. Yang dimaksud cantik di sini atau indah, tidak dalam ke fisiknya, bukan ke fisiknya. Ingat, kalau cantik itu bisa relatif, jelek mutlak. Itu orang-orang yang lain. Cantik bisa relatif. Bagi si A itu cantik, misalnya 100% nilainya. Bagi yang lainnya itu bukan cantik. Bagi dia ini bagus, bagi yang lain mungkin tidak. Jadi sifatnya relatif. Nah, ukurannya apa? Ya, ternyata ukuran cantik di sini bukan panas. Ditafsir di hadis yang lain, apabila engkau menatapnya merasa tenang hatimu, merasa nyaman jiwamu, di sini mengisyaratkan pada akhlak yang tatapannya baik, yang tuturnya itu indah. Ibu tahu Sayyidah Khadijah istri Rasulullah? Kenal Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah? Zainab tahu tidak istri Nabi? Zainab tahu. Cantik mana pertanyaan saya dari segi paras Zainab dengan Khadijah? Zainab itu Pak digambarkan kalau ada orang yang melirik saja matanya susah berkedip. Zainab. Tapi Masya Allah, selama hidupnya Nabi berumah tangga, itu yang diingat-ingat sampai beliau akan meninggalnya, yang kadang disebut dalam tidurnya, itu bukan Aisyah, bukan Zainab, bukan yang lainnya, selalu Khadijah. Khadijah, Khadijah. Karena apa? Ini memiliki ini beliau punya digunakan untuk dakwah Nabi, ini beliau punya digunakan untuk ketentraman Nabi. Nabi seolah-olahnya
sesulit-sulitnya dakwah juga, kalau masuk ke rumah itu menatap Khadijah hilang masalah. Mendengar tutur kata Khadijah tenang jiwanya. Satu ketika turun dari Gua Hira itu sedang di jalan, hadis Al-Bukhari nomor hadis yang keempat, asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Mudaththir. Di jalan gemetaran karena mendengar Jibril turun. Begitu mengatakan Jibril turun, terlihat di antara langit dan bumi, duduk di antara kursinya, lari sampai kepada Khadijah mengatakan, zammiluni, tolong selimuti saya, tolong selimuti saya. Sambil bergetar, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Diselimuti dengan lembut, dibelai, dikatakan, duhai suami. Bahasa kita mungkin sekarang ayah, mungkin sayang dengan bahasa yang lembut. Engkau adalah orang yang selalu jujur, engkau orang yang selalu baik, tidak pernah menyakiti siapapun, tidak akan ada yang mencelakaimu. Aku selalu bersamamu dalam suka dan duka. Tenang. Setelah tenang itulah turun kemudian, wah Khadijah, ayo ibu mirip siapa? Istilah Rasulullah dan kakak lebih dari 4. Kalau melihat rumusnya Bu ya, ini penting, saya serius. Ternyata setelah diteliti, kenapa lebih dari 4? Seluruh istri Nabi ini mencerminkan karakter perempuan dan istri-istri yang ada di muka bumi. Jadi di antara ibu itu nanti ada yang mirip Khadijah, ada yang mirip Aisyah, ada yang mirip Hafsah, ada yang mirip Zainab dan sebagainya. Silahkan kira-kira temukan ibu ada di mana. Di situ teladani karakternya dalam pelayanan Rasulullah SAW. Pasti. Sebab ada di mana kan? Baik, saya sambungkan di sini sekarang. Ya, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi kalau kita ingin beraktivitas dalam sehari, mulai bangun waspada, mungkin kita meninggal di hari itu. Siapkan bekal menuju Allah dengan cara dunia lakukan, bersihkan niat. Yang kedua, nikmati bekal hidup kita. Yang ketiga, jalani karena Allah. Yang keempat, bangun pekerjaan dunia itu secara seimbang dengan ibadah kita kepada Allah. Kalau sudah sukses, mulai berbagi sedekah, berbagi dengan sekitar kita. Nah, yang terakhir, yang kita lihat terakhir, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, ini materi kita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Quran itu satu saat akan menjadi teman yang bisa meringankan hidupmu atau justru memberatkan hidupmu nanti di akhirat. Ini tafsir kita di kesempatan ini. Al-Baqarah 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Apa fungsinya? Huda. Saya tuliskan satu saja dulu, huda. Petunjuk. Bapak Ibu sekalian, seorang pencipta, seorang pengkreasi, pencipta benda hanya dunia ini tidak mungkin membuat barang ciptaan kecuali disertai dengan pedoman dan petunjuknya. Oke? Seorang pembuat kulkas, pembuat handphone, pembuat televisi, pesawat terbang dan sejenisnya tidak mungkin membuat suatu benda ketika akan digunakan dan dikenalkan kecuali diberikan petunjuknya. Dan kita pun sudah paham seluruhnya. Seorang yang ingin menggunakan benda itu tidak mungkin menggunakan dengan maksimal kecuali membaca petunjuknya. Lalu kita punya TV baru atau handphone baru akan kita gunakan, tidak mungkin kita bisa menggunakannya kecuali membaca petunjuknya. Allah yang mencipta segalanya dan ciptaan terbesarnya adalah manusia. Ketika mencipta manusia, menyebutkan bahwa manusia itu nanti akan menempuh perjalanan yang tidak mudah, kadang-kadang gelap. Dia membawa tugas ketika diciptakan, yang tugas ini dinamakan dengan tugas khilafah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Saking beratnya, malaikat pun tak bisa memikulnya. Malaikat, makhluk yang paling suci, tidak pernah salah, tak pernah keliru, tak bisa memegang beban atau tugas misi sebagai khalifah ini. Manusia itu mau menerimanya. Karena sulitnya aktivitas ini, misi ini diberikan petunjuk oleh Allah. Petunjuk ini dinamakan dengan huda.
Manusia bisa lahir sampai meninggal, diberikan usia misalnya 60 tahun. Kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit yang melewatinya. Antara 60 sampai 70, sedikit yang melewatinya. Hati-hati Pak, sudah lebih dari 60 tahun. Baik kan? Saya pun sama, tidak pilih-pilih itu. Ya, tidak pilih-pilih. Maut itu sifatnya, sifat maut itu tidak melihat kondisi fisik, walaupun kadang keadaan fisik memberi isyarat. Itu masih muda ya, masih isinya baru 25 tahun, teknisinya baru 20 tahun. Kalau maut sudah datang, sudah tidak akan pilih-pilih dan nggak akan bertukar. Awas, saya penting sampaikan, ada beberapa aliran, itu aliran yang agak memang bukan agak, harus dihindari. Ada yang menyebutkan katanya malaikat Jibril itu terbukan memberikan wahyu. Harusnya bukan ke Nabi Muhammad, harusnya ke Ali gitu. Itu hati-hati gitu ya, yang aliran ini. Malaikat itu sudah jelas, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jelas petunjuknya, tidak mungkin bermaksiat, gak mungkin salah. Musa itu teman baiknya malaikat Israel. Tapi kalau sudah tiba masanya, nggak ada sih diundur-undur. Nggak ada misalnya, kalau teman baik saya kasih 5 menit lagi, nggak ada, pas. Dan nggak akan tertukar. Saya meninggal misalnya, ketika dicabut, aduh, salah nih Ustaz Ali, harusnya Pak Hasan duluan, nggak ada, pas. Baik, sampai di sini perjalanan hidupnya diturunkan petunjuk hujan ini, namanya Quran. Karena kita membawa misi, disebutkan dalam hadis dan ditunjukkan oleh Quran, hujan ini itu harus dipelajari oleh kita, harus dibaca. Tidak boleh ada manusia, bahkan manusia, tidak boleh ada manusia yang hidup ke muka bumi ini tidak tahu dia isi Quran. Karena bahasa ini ketika diturunkan jelas, hudan linnas, bukan hudan lil muslimin. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi sebetulnya manusia yang hidup di dunia ini, ketika menjalani hidupnya, sadar atau tidak sadar, sebetulnya bagian terbesar dari hidupnya itu dia sedang mempraktekkan kandungan-kandungan Quran. Dalam muamalah ya, dalam muamalah. Di Perancis, kami dulu pernah ada dialog. Di Perancis itu 2/3 yang undang-undangnya terambil dari Quran dan hadis. 2/3. Eropa juga sama, jangan tanya Eropa sekarang bisa maju itu kami ambil dari Islam. Islam saat itu mempraktikkan Quran dan Sunnah. Sekarang kita tinggalkan Quran Sunnahnya, kita terpuruk. Yuk kita teruskan dulu. Jadi ini harus dibaca, hudan ini. Yang kedua, khusus bagi umat Islam. Khusus bagi umat Islam, dia ubah redaksinya dari linnas menjadi muttaqin. Yuk lihat. Dari kalau kita la raiba fi hudan muttaqin. Ketika dia ubah menjadi muttaqin, berarti penekanannya harus lebih dibandingkan orang lain, dibandingkan manusia. Ini manusia, ini muslim. Seolah-olah bahasa Quran begini, kalau ingin selamat di dunia, setiap manusia silahkan baca Quran. Tapi orang Islam harus selamat dan wajib baca Quran. Tidak boleh ada orang Islam di muka bumi dalam sehari tidak membaca Quran, tidak mempelajari Quran. Karena itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Apa ayatnya? Maaf, saya teruskan sebentar ya, supaya kita sempurna dulu. Wal Qur'anu hujjatun laka atau 'alaika. Lihat hadisnya. Kalau ada kata la atau li, la, itu artinya yang memberikan kebaikan. Yang memberikan kebaikan, pahala. Lahu itu baik sifatnya. Tapi kalau ala itu artinya keburukan. Adalah kan, ada alaika. Kalau ada la atau li itu artinya baik. Kalau ala itu artinya jelek, bisa. Saya punya uang 10.000, saya berikan pada bapak, ada laka. Ini untuk. Tapi kalau hutang itu bukan laka, alaika. Ini uang 10.000, ada alaika. Ini saya utangin kamu 10.000. Lihat, itu udah lain. Hati-hati. Ragibaan dengan ragibafi itu lain. Ragibafi itu artinya cinta. Ragibaan itu artinya tidak suka, benci. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan man ragibaan sunnati, bukan fi. Wa man yarghabu an millati Ibrahim, ya Al-Baqarah 131 itu. Yang an menggunakan an di situ 130 131. Teruskan. Nah,
Kalau orang baca Quran, kemudian mempelajari Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya sampai di akhirat. Lakan. Kalau dia tinggalkan Quran, alaika rugi'in. Hujjatun laka au alaika rugi'in. Ini beruntung. Ya, sekarang kita urutkan hadis-hadisnya. Dari sinilah kemudian muncul hadis-hadis yang memotivasi kita supaya mendekat pada Quran. Contoh, orang yang belajar baca Quran itu kan umayataka, kemudian terbata-bata mendapatkan 2 pahala dibandingkan orang yang lancar. Itu motivasi supaya mau baca. Bacanya saja sudah dapat pahala, apalagi memahami dan mengamalkannya. Salah kalau ada orang mengatakan percuma baca Quran kalau tidak paham, itu keliru. Karena baca saja sudah dapat pahala. Terbata-bata pahalanya 2 kali dibandingkan yang lancar. Motivasi Rasulullah, Masya Allah. Kalau lancar bersama malaikat, Ma'asaratil kiramil barah, bersama malaikat yang menaungi dalam hidupnya. Anak kecil yang belajar baca Quran oleh orang tuanya kemudian dibimbing baca Quran sampai bisa. Kalau belum bisa kemudian dia panggilkan guru, itu datang di hari kiamat membawa mahkota dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Motivasi lagi. Supaya kita mau baca. Yang terakhir, ini yang di bagian dari yang terpenting dari pembahasan ini. Bukan surat Al-Qamar, surat 54. Kalau mau dicatat dulu silakan. Surat 54 ayat 17, ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat ke-40. Surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Bunyi ayatnya sama seluruhnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ini sudah pernah saya sampaikan bagi yang pernah mengikuti. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ini saya perbesar ya. Lidzikri fahal min mudzakir. Lihat sini sebentar. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian. Tadi kan Allah sudah sampaikan dalam sehari kita harus bisa bercengkrama dengan Quran setiap aktivitas kita. Dimotivasi oleh Rasulullah, ayo baca Quran. Kalaupun kita cuma bacanya terbata-bata dapat 2 pahala, kan? Punya anak juga diberikan, punya kesempatan memberikan mahkota. Kalau lancar bersama malaikat, bahkan 1 hurufnya berapa pahala? 10. Coba sebelum ke sini, ya. Ayat pertama apa di Al-Baqarah? Alif Lam Mim. Saya sudah pernah sering sampaikan ini. Alif Lam Mim. Berapa huruf? 3 huruf. Alif berapa huruf? 1. Lam 2, Mim 3. Jadi sudah dapat berapa pahala? Bagi yang hitung-hitungan dapat 30. Bagi yang tidak hitung-hitungan dapat tak terhitung. Kata Rasulullah, la taqulu, jangan katakan alif lam mim harfun, bal alifun harfun, lamun harfun, kan? Nabi menyebutnya alifun. Berarti ini tidak begini dibacanya alifun. Alif. Ini apa? Alif. Berarti alif itu sudah berapa huruf? Alif 1. Kita baca alifnya, kita tulis alif kan? Ini bukan tegak, ini namanya alif. 1, 2, 3. Alif ini berapa huruf? 3 huruf. Berarti dari 1 ini sudah ada 3 ya. 3 kali 10 berapa? Bagi yang hitung-hitungan, kita turunkan lagi. Ini kan alif tadi kan? Alif, sudah berapa lagi? Belum yang ini lam, ini fa. Nggak akan selesai. Banyak pahalanya. Fatalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habban. Itu bagi yang hitung-hitungan. Al-Baqarah 261. Begitu sedekah 1 katanya dapat 700 kebaikan kan? Bagi yang hitung-hitungan, yang tidak hitung-hitungan, wallahu yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan tak terbatas. Tasnya? Makanya gak usah hitung-hitungan, lakukan ikhlas karena Allah. Gak usah hitung. Ya. Sekarang bagaimana cara memulainya? Saya ingin tanya dulu, uji dulu.
Menghafal Quran sulit tidak? Sulit. Sekali lagi, menghafal Quran sulit tidak? Yakin tidak dengan Quran? Yakin. Kenapa mengatakan sulit? Berarti yang katakan sulit itu tidak yakin dengan Quran. Atau jangan baca Quran. Allah saja bilang mudah, kenapa kita bilang sulit? Baik, saya tanya maaf di sini. Kalau ibu-ibu yang tidak, bila ada di antara ibu yang saat ini tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, mau mengacungkan tangan. Maksud saya mau saya ajari secara pribadi supaya bisa. Ada nggak? Nggak ada. Baik. Kemarin saya sudah sampaikan di bulan lalu, ada seorang ibu usia 62 tahun tidak bisa baca, tidak bisa tulis, 8 bulan hafal Quran. Astagfirullah. 8 bulan hafal Quran, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kalau ibu semua di sini bisa baca, bisa tulis, usia rata-rata di bawah itu, seharusnya 4 bulan sudah hafal Quran. Pak, kemarin ada orang Kuwait, saya pernah ceritakan, pergi ke Saudi Arabia, pekerjaannya menggembala kambing, datang ke Saudi menggembala kambing, panas-panasan Pak di padang pasir, berangkat dibawa kambingnya panas-panasan, tiap berangkat bawa 3 ayat, pulangnya dikoreksi lagi, dimurajaah lagi, 10 bulan hafal Quran. Itu yang tempat yang panas kerjanya bawa kambing, Bapak sekarang ke kantor bawa kopi, atau dibiskuitkan suasananya enak, ada macet bisa jangan. Kalau dengan fasilitas yang bagus belum juga tersentuh untuk sekedar baca 3 ayat sehari, dengan cara apa lagi harus difasilitasnya? Seharusnya Bapak bisa 5 bulan. Ayo, nah sekarang kita lihat motivasinya dulu. 1, ini caranya. Kata Allah Quran itu mudah, tapi diberikan caranya. Ini cara menghafal dan memahami Quran dari Al-Quran sendiri. 1, walaqad. Ada kata qad di sini, bahkan ditambah dengan lam. Apa artinya qad? Qad itu artinya yakin, jangan ragu. Yakin, jangan. Kalau di Quran ada ayat kalimat yang diawali dengan qad, itu tandanya kandungan berita itu mungkin ada yang meragukan. Tadi saya tanya kan, menghafal Quran mudah atau sulit? Jadi mudah. Belum 5 menit tadi barusan sulit sekarang jadi. Alhamdulillah mudah. Kebanyakan orang menduga menghafal Quran itu sulit. Karena itulah ayat ini dimulai oleh Allah. Kalau kita ingin menghafal Quran, ingin paham Quran, yang pertama dilakukan adalah tanamkan dulu keyakinan dalam diri kita bahwa itu semua mudah. Yakin. Saya ulangi, saya serius ya. Kalau ingin hafal Quran, jangan pesimis dulu. Begitu lihat mushafnya besar gitu kan, ya Allah susah apa tidak? Tanamkan pada diri kita bahwa Quran itu mudah, yakin karena itu dibuka dengan kuat. Jangan ragu. Kalau yang tidak bisa baca tulis saja bisa 8 bulan, kita yang seharusnya bisa baca tulis lebih cepat. Pertama yakin, karena kebanyakan orang yang tidak bisa hafal Quran atau lambat hafalnya itu pesimis, walaupun seharusnya dia bisa. Baru lihat mushafnya sudah nyerah gitu kan? Yakin dulu, 1 yakin. Dan jadi ini cara pertama ingin hafal Quran, 1 yakin. Yang kedua, yassarna. Saya mulai dari sini, saya tafsirkan perkataan yassarna. Diterjemahkan apa artinya yassarna? Mudah. Ya, dalam bahasa Arab ada 2 kata mudah. 1 yusr, yusrun. Yang kedua sahlun. Sahlun, sahal. Sahal artinya kemudahan yang relatif. Jadi bagi saya mudah, bagi Bapak belum tentu. Bagi saya mudah, bagi Ibu belum tentu. Pak, mengangkat beras 5 kilo itu mudah tidak? Mudah, bagi Musa belum tentu. Jadi bagi anak ini belum tentu, 5 tahun itu belum tentu bisa mengangkat beras. Jadi kemudahan yang relatif sifatnya. Kalau Yusuf itu kemudahan yang sangat mudah, semua orang bisa melakukan. Sangat mudah. Jadi ini tanpa batasan. Yusuf sangat mudah. Dan di seluruh kata Quran, kemudahan itu selalu diungkapkan dengan kata Yusuf.
Al-insyirah yang alam nasyrah laka sadrak, ada kalimat inna ma'al usri yusra. Ini menarik ya. Ada usrun. Ada yang kedua, sa'bun. Sulit itu dalam bahasa Arab ada sa'bun, ada usrun. Kalau sa'bun, kesulitan yang sifatnya relatif. Sulit bagi saya, belum tentu sulit bagi Bapak. Saya sulit misalnya Photoshop, ya, mengotak-atik foto yang di komputer itu. Ada pakarnya, ahlinya sendiri, ya, ahli desain grafis, itu bisa mengotak-atik. Bagi saya sulit, bagi beliau mudah. Tapi desain hadis dan tafsir grafis belum tentu bisa. Okay? Desain grafis beliau bisa, desain hadis dan tafsir grafis belum tentu bisa. Bagi saya hadis dan tafsir itu mudah, bagi beliau mungkin sulit. Itu disebut dengan sabun. Sulit yang relatif. Tapi kalau rasul, itu artinya kesulitan yang sangat sulit. Kadang-kadang saking sulitnya kita berkata, ya Allah, kok masih begini ya? Sebenarnya, lihat, dipasangkan usul di Quran bukan dengan sahlun tapi dengan yusr. Inna ma'al usri. Ini terjemah ayatnya. Di balik segala kesulitan yang telah kita hadapi, sesulit apapun, sebetulnya ada solusi yang paling mudah. Saya ulangi. Kalau di tempat ini, ya Allah, mudah-mudahan yang punya kesulitan ditinggalkan oleh Allah. Kalau di tempat ini ada yang sedang diuji oleh Allah dengan satu kesulitan, sesulit apapun, kata Quran ini yakin sebetulnya solusinya ada yang paling mudah. Saya tanya dulu, inna ma'al usri yusra ada di surat apa? Ada insyirah. Apa artinya insyirah? Kondisi hati yang lapang, kondisi pikiran yang tenang. Sebetulnya solusi yang mudah itu dapat ditemukan kalau hati kita lapang, kalau pikiran kita sedang jernih. Kadang-kadang masalahnya kecil, kenapa solusinya tidak pernah muncul? Karena hati kita kalut, pikiran kita tidak pernah tenang. Orang akan menemukan solusi yang paling mudah bila jiwanya dalam keadaan tenang. Karena itu kalau kita sedang punya masalah, hal yang pertama dilakukan, tenangkan hati kita. Anak teriak dari dalam rumah, mama sibuk orang tuanya, ibunya teriak panggil-panggil tetangga, Pak tolong Pak, anak saya terkunci di dalam rumah. Begitu dilihat nggak kunci, tinggal dibuka, karena panik, pikiran tidak tenang. Yuk kembalikan, yakin kalau ingin hafal Quran. Yang kedua, apa yang perlu diyakini? Quran itu sangat mudah. Yang ketiga, kalau kita sudah yakini bahwa Quran begitu mudah, yang disebutkan setelah yasarna apa? Al-Quran, bukan Alkitab. Di dalam Al-Baqarah, ketika menyebutkan alif lam mim dzalika kitab. Nah, saya berikan rumus ya, kalau Bapak Ibu baca Quran, itu harus selalu bertanya, kenapa kata ini yang dipilih? Nama Quran kan banyak, kenapa Allah tidak mengatakan dzalikal Quran la raiba? Di sini disebutkan kitab, di sana disebutkan furqan, kadang-kadang disebut dzikr. Dzalika pun diartikan ini, dzalikal kitab ini, padahal dzalika artinya itu. La raiba fi, raib itu diartikan ragu. Dalam bahasa Arab itu ragu ada dua, ada syak, ada raib. Kenapa tidak la syakka fi? Kenapa hudan lil muttaqin tidak hudan lil muslimin? Selalu bertanya. Nah, kenapa di sini disebutkan Quran? Quran itu bedanya dengan kitab. Kalau kitab sesuatu yang tertulis api, bisa dibaca, bisa dianalisis, bisa dibolak-balik, itu kitab. Tapi kalau Quran itu sesuatu yang melahirkan bunyi. Jadi bukan tulisannya tapi bunyinya. Jelas ya? Kalau ini yang terjejer di sini, yang Bapak Ibu pegang itu mushaf, namanya kitab. Kalau dibaca jadi berbentuk suara, namanya Quran. Kenapa di sini disebutkan Quran bukan kitab? Kalau kita ingin hafal Quran, itu tidak bisa belajar sendiri. Tidak bisa dengan cuma punya kitab, punya mushaf, kemudian belajar sendiri, itu nggak bisa. Kalau ingin hafal Quran dan tahu Quran, itu harus punya guru atau mendengarkan orang yang membacakan. Jadi setelah kita yakin, menganggap Quran itu mudah, motivasi. Yang ketiga, pilih guru yang sesuai, yang kira-kira mudah bagi kita mempelajarinya, punya guru. Pas ya? Baik. Terakhir, sebelum saya ajarkan metode ini, dan saya akan berhenti di sini. Sungguh jangan ragu, yakinlah Quran itu telah kami mudahkan. Maka bagi yang ingin belajar, silakan rencanakan miliki seorang guru. Bidzikri,
Kemudian Quran itu, zikir itu umum sifatnya, mau dihafal, mau dibaca, mau ditafsirkan. Jadi ini juga maknanya luas. Kalau Bapak Ibu ingin belajar tafsir, tidak bisa belajar sendiri. Cari guru, tanyakan apa yang tidak kita pahami. Ingin bisa belajar tajwid, tidak bisa belajar sendiri, cari guru. Awas, hati-hati, orang yang cenderung belajar sendiri, kemungkinan kelirunya banyak. Kemungkinan kelirunya banyak, yang A dibaca, yang lainnya panjang dibaca, pendek, dan sebagainya. Sekarang ini saya pernah uji di beberapa sekolah, saya mengikuti kronologisnya. Itu ada sekolah-sekolah yang bangga muridnya itu sudah hafal Quran. Memang programnya hafal Quran. Ibunya bangga anaknya usia 7 tahun sudah hafal juz Ahmad, hafal juz Tabarak yang 29. Ketika saya cek ternyata yang dihafal salah semua. Yang panjang dibaca pendek, kan? Yang tipis dibaca tebal, kadang-kadang hurufnya tertukar. Ini masalah kita sekarang di sini. Nabi dulu berpesan kepada kita, para pendatang, itu selalu mengajarkan Quran itu dengan tajwid. Tajwid itu artinya pengajaran yang benar. Jadi kalau ingin mengajarkan Quran, ajarkan yang benar, jangan diajarkan yang salah. Kenapa sekarang muncul ilmu tafsir? Karena banyak yang diajarkan itu keliru. Tafsir itu artinya perbaikan. Kenapa ada ilmu perbaikan? Karena orang belajarnya salah, perlu diperbaiki. Padahal dulu tidak ada ilmu tafsir, adanya ilmu tajwid. Jadi sekaligus belajar, sekaligus benar. Karena sekarang belajarnya salah, perlu diperbaiki. Teruskan dulu, lidzikri fahal min muddakir, maka adakah orang yang ingin memenuhi tantangan ini? Yuk, ini terakhir materi saya. Dal. Di sini ada apa? Dal. Di sini ada tasdidnya? Tidak. Di sini ada tasdidnya? Ada. Lihat sebentar. Ucapkan. Dal. Dal. Gigit sedikit lidahnya. Dal. Ada dua huruf yang harus digigit sedikit lidahnya. Fa dengan dal. Fa. Dal. Dal. Yang kencang-kencang paling dicoba. Dal. Sekarang dal. Dal. Dan kira-kira di antara dua huruf ini mudah mana mengucapkan dal atau dan? Yang satu atau dua? Satu atau dua? Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab, yang paling mudah itu dal. Yang pertama dal, dal, dal. Karena ingat, dal itu di ilmu aswad, ilmu bahasa, ilmu bunyi, itu huruf intijar namanya. Huruf yang memalukan makanan atau menekan kalau diucapkan. Itu daya dalam bahasa tajwid disebut dengan qalqalah, qutbu jadid, qaf, qa, ba, jim, dal. Itu ditekan sehingga agak sulit. Nah, lihat sebentar. Ketika Allah menyebutkan Quran itu kami mudahkan bagi yang ingin menghafalnya, membacanya. Jadi Qurannya sudah dimudahkan oleh Allah dengan dal. Ketika menantang kita untuk menghafalnya, dirubah huruf dalnya menjadi dal. Dalnya dirubah menjadi dal. Ini Qurannya, ini Qurannya. Jadi Allah ingin menyampaikan sebetulnya Qurannya mudah, yang susah itu kitanya. Jadi dari awal tadi keliru kalau kita mengatakan menghafal Quran itu sulit. Tidak, Qurannya mudah, yang susah kitanya. Apa sebabnya? Dua sebabnya. Satu, dal. Dal ini disebut dengan huruf internal, huruf hijaiyah itu, bukan faktor luar. Jadi kesulitannya pertama ada dalam faktor internal kita. Tidak ada semangat, kan? Kemudian yang kedua pesimis, banyak kesibukannya. Yang kedua ada tasdidnya. Tasdid ini dalam ilmu bahasa disebut dengan faktor eksternal, al-amil al-khariji. Jadi orang-orang yang tidak ingin hafal Quran itu yang merasa sulit karena merasa sibuk dalam hidupnya, tidak punya kesempatan menghafal. Sibuk Pak pekerjaannya, nggak ada waktu, akan dapat. Baik, jadi kesimpulannya kalau kita ingin mendapatkan Quran dalam kehidupan kita, satu, yakin. Kedua, tumbuhkan motivasi. Ketiga, harus punya guru. Keempat, kemudian luangkan waktu khusus untuk bisa menghafal dan meneruskan Quran. Saya akan tutup dulu sampai di sini. Nanti kalau kita ada diskusi silakan. Kalau tidak ada diskusi, hari ini hari spesial penutup kajian saya untuk Al-Arba'in ini. Jadi saya mulai bulan depan, tahun depan tidak akan mengisi lagi Al-Arba'in. Karena sudah selesai ya, tidak. Nah hari ini saya akan ajarkan bagaimana cara mudah dari Al-Quran menghafal Quran. Ini baru petunjuk. Saya akan berhenti dulu. Saya persilahkan bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi atau melengkapi, saya persilahkan. Sebelumnya saya ingin simpulkan sebentar. Jadi inti hadis ini, satu,
Setiap kita bangun dari tidur mau beraktivitas, rencanakan aktivitas kita, harus punya rencana. Yang kedua itu rencana itu harus baik, dilakukan dengan suci. Yang ketiga kemudian syukuri apapun yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya ketika menunaikan pekerjaan lakukan karena Allah, jangan karena yang lain. Selanjutnya seimbangkan kebutuhan dunia kita dengan aktivitas ibadah kita dengan Allah. Jangan cuma dunia saja, jangan cuma ibadah saja, itu ya, seimbangkan. Yang selanjutnya kalau sudah berhasil dalam hidup, berbagi dengan orang lain. Dan yang terakhir, selalu berusaha untuk bisa mendekat kepada Allah dengan mempelajari petunjuk kehidupan kita melalui Al-Quran. Dan inilah caranya yang telah saya sampaikan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya akan tutup dengan materi terakhir. Ada? Baik. Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan tutup. Silakan siapkan penanya kalau mau disiapkan. Kalau ingin ada yang mengcopy, saya ada filenya di sini. Okay? Ada file, insya Allah saya telah buat cara menghafal Quran, apa yang harus dilakukan dulu pertama. Ini dari Qurannya langsung, bukan dari saya. Satu, saat kita akan mulai menghafal Quran, yang perlu dilakukan pertama kali, niat ikhlas karena Allah. Ikhlas dulu. Motivasinya jangan karena yang lain, Pak. Termasuk Bapak Ibu punya anak, punya cucu. Misal di sekolahnya ada hafalan Quran. Jangan ditanamkan ingin hafal itu karena tuntutan guru, tuntutan di sekolah. Lakukan karena Allah. Satu niat ikhlas. Sekarang apa manfaatnya niat ikhlas ini? Ya, sesuatu yang dilakukan karena Allah, maka Allah akan membantu kita menjadikan yang sulit jadi mudah, bahkan yang mustahil pun menjadi terjadi. Saya tanya, Nabi Muhammad itu bisa baca tidak? Bisa menulis, tapi beliau langsung ditanamkan Qurannya oleh Allah. Apa yang dilakukan ketika Jibril berkata, Iqra, apa jawab Nabi? Mana Nabi, saya nggak bisa baca. Tapi kemudian Allah mengatakan, kalau kamu nggak bisa baca, jangan baca atas nama pelajaran, jangan baca atas nama guru, tapi Iqra karena Allah. Lakukan aktivitas kita karena Allah, maka Allah langsung akan membantu. Jadi yang pertama kalau ingin hafal Quran, satu, niat ikhlas. Yang kedua, bila sudah kita melakukan niat, sudah baik, kemudian persiapkan perlengkapannya. Perlengkapan. Satu, memilih mushaf yang sesuai. Mushaf. Tolong perhatikan, jenis mushaf di Indonesia itu minimal ada 3. Jadi saya belum bisa memberikan contoh. Nanti satu saat kalau ada edisi khusus nanti saya tunjukkan. Satu, ada mushaf tajwid namanya. Mushaf tajwid itu mushaf yang membantu kita belajar membaca Quran dengan baik dan benar, bukan menghafal Quran. Hati-hati. Nah, kunci mushaf tajwid ini kuncinya ada pada tanda-tanda waqaf dan wasalnya, tanda tajwidnya. Ada 3 jenis mushaf di Indonesia. Satu, umumnya yang terbitan Madinah. Yang kedua syariah. Yang ketiga yang lokal, yang kudus. Baik, kalau Bapak Ibu ingin belajar yang tajwid, saya sebetulnya merekomendasikan jangan cari yang luar. Yang lokal itu yang paling bagus, yang kudus. Kenapa? Karena semua tanda-tandanya itu dimunculkan. Beda dengan mushaf Madinah misalnya. Kita baca wal akhiratu khairun laka minal ula misalnya. Kadang-kadang ditulisnya begini, akhirat. Orang yang tidak tahu tanda-tanda bacaan Quran, dia akan membaca pendek. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, di mushaf lokal yang kudus itu semua tanda wakafnya, wasalnya, semua tanda tajwidnya itu dicantumkan. Jadi yang panjang dituliskan panjang begini, kan? Kemudian yang tanda yang lainnya juga disebutkan, itu yang paling bagus. Yang kedua, ada yang namanya mushaf tafsir. Mushaf tafsir. Sekarang modelnya yang perkataan itu ya. Ada yang perkataan kan macam-macam. Itu mushaf tafsir namanya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan mushaf tahfidz. Ini yang kita cari. Bagaimana
bentuk mushaf takbir ini bentuknya macam-macam, tidak hanya satu. Tapi umumnya satu, cari satu mushaf yang konsisten, jangan ganti-ganti. Saya tekankan sekali lagi. Kalau sudah ditemukan mushaf satu ini, cari satu saja, jangan ganti. Jadi jangan sampai kita menghafal mushafnya beda, harus satu. Satu mushaf. Ini mushaf takbir, satu mushaf. Ini nanti ada jenisnya, Bu. Nah, misal ada jenisnya yang mengutamakan kepada jumlah bacaan yang dihafal, jumlah ayat. Jadi ada yang satu lembar itu 18 ayat, ada yang per 20 ayat, macam-macam. Semakin banyak semakin tipis, bergantung pada kekuatan kita. Yang standar, yang standar bisa diukur begini. Al-Baqarahnya halaman pertama 1 sampai 5. Keduanya 6 sampai dengan 16. Ketiganya 17 sampai dengan 24. Keempatnya 25 sampai dengan 29. Itu mushaf yang standar ukurannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menghafal, coba cari yang ukuran seperti ini. Ya, Al-Baqarahnya 1 sampai 5 dari Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudan min rabbihim. Halaman 2-nya innal ladzina kafaru sampai dengan yang paling bawah ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil hudan. Halaman 3-nya yang mataruhum sampai dengan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Keempatnya wa basyiril ladzina sampai dengan huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an sampai ayat 29. Jelas sampai sini? Ada lagi yang mempermudah. Contoh, di samping mushafnya itu ada tulisan begini. Misal, ini sudah Alif Lam Mim. Ditulis di sampingnya Alif Lam Mim. Dari kali kita mulai mati, misalnya ayat 3-nya Hudal Muttaqin alladzina yu'minun, di sampingnya ada alladzina. Ini juga memudahkan. Jadi kalau kita akan mengevaluasi, tinggal lihat ininya. Saya hapus dulu. Mushaf sudah ada, kemudian sudah kita siapkan, dan harus satu riwayat, jangan campur-campur. Jangan campur-campur. Misal saya baca hafaz, tiba-tiba saya ingin lihat yang waras, itu gak nyambung. Sudah. Kemudian setelah ini dilakukan, ada mushafnya, ini sudah ada. Yang kedua, pilih guru yang sesuai. Pilih guru yang sesuai. Ingat, cari guru itu jangan yang bagus lagunya. Orientasinya bukan itu. Kalau lagunya bagus itu alhamdulillah, tapi prioritas pertama bukan lagunya, yang mengerti betul hukum dan tajwidnya. Lagu itu nanti akan nyusul belakangan dengan sendirinya akan hadir. Jadi nggak usah khawatir, aduh saya ingin seperti Syekh Sudes, saya ingin seperti Surem, saya ingin Masyari Rasid. Akan muncul dengan sendirinya kalau sudah hafal itu. Akan ada lagu khusus yang kalau dibaca, oh ini imamnya ini Mas Zaki, oh ini imamnya ini Mas Iswanto, sudah paham itu pasti. 5 meter dari mikrofon kita udah ketahuan ini pasti ini. Karena ada ciri khas di situ. Dan Quran itu indahnya saat dibaca bersama-sama itu pasti menyesuaikan. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang rendah. Contoh saya pernah cek, baca aminnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang satu amin, yang dua amin. Perintah di Quran itu menyesuaikan dengan sendirinya. Termasuk saat kita baca pun kalau sudah agak banyak itu, nggak ada yang imamnya rendah, makmumnya kencang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggak ada yang menyesuaikan. Satu, guru yang paham ilmunya, tajwid dengan ilmunya. Yang kedua, cari guru yang penyabar, sabar. Yang ketiga, satu, tahu ilmu. Awas, ini penting guru ini karena menentukan. Dua, penyabar. Yang ketiga, tidak orientasi materi. Guru yang ikhlas. Quran itu gak main-main. Quran itu gak main-main. Kalau saya langsung sampaikan, kalau cari pengajar Quran, ibu, bapak memberikan insentif itu memang wajar. Karena itu meluangkan waktu juga, datang dan sebagainya. Tapi biasanya guru-guru yang ikhlas itu tidak pernah meminta. Itu cirinya. Ingin memberi silahkan, tapi kalau guru memasang tarif jangan dipanggil. Karena nanti ilmunya sesuai dengan tarifnya hilang ilmunya. Saya serius ini. Yang ketiga, luangkan waktu, cari waktu. Dan harus konsisten ya. Kalau hari Senin menghafal, jangan dicampur dengan yang lain. Harus konsisten. Sudah?
Mushaf sudah ada, Ikhlas, punya guru, punya waktu. Nah, sekarang waktu akan saya uraikan. Ini Quran memberi petunjuk. Satu, kalau akan menghafal, mulailah menghafal setelah subuh, setelah fajar. Jangan menghafal di siang hari, di sore hari. Mulai menghafal setelah subuh. Itu dalilnya. Wasubhi idza tanafas. Pada subuh hafal. Kemudian yang dihafal jangan banyak-banyak buka. Jangan banyak-banyak. 3 ayat saja dulu. 3 ayat. Minimalkan hafalan. Minimalkan hafalan. 3 sampai 5 ayat. Saya mohon pesan sekalipun hafal jangan melebihi 5 ayat. 3 ayat saja dulu. Karena setan itu sangat cerdik. Kadang-kadang setan bukan hanya mengajak maksiat, melebihkan kita dalam beribadah, melebih-lebihkan sehingga sulit dilakukannya. Kata setan, kamu kan pintar, bisa 10 ayat, tambahnya lagi. Biasanya kalau sudah banyak ditambah, malas mengulangnya, hilang nanti hafalannya. Nah, sekarang lihat caranya. Setelah kita minimalkan, hafalkan 3 ayat sampai 5. Sekarang kita mulai menghafal di hari Sabtu. Sabtu subuh, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mulai menghafal di hari Sabtu pada subuh. Contoh, hafalkan 3 ayat. Nah, nanti kalau sudah hafal 3 ayat ini, ibu di setiap, bapak di setiap sholat, terutama yang sunnah, kalau tidak berjamaah atau kalau berjamaah, baca ini, jangan baca yang lain. Jadi subuh kita sudah baca, hafalkan 3 ayat. Begitu tunaikan syuruk atau duha, yang dibaca yang ini, jangan yang lain. Belajar. Salat duha berjamaah, alhamdulillah. Kalau tidak berjamaah, baca yang ini terus sampai tahajud nanti. Baca yang ini. Selesai. Ini sehari insya Allah hafal dan kuat hafalannya. Masuk hari Ahad tambah 3. Jadi berapa? Nah, sama. Sebelum menghafal yang 3 baru ini, ulangi dulu yang sebelumnya. Hafalkan 3. 3 ini setelah jadi 6. Saat sholat duha mulai tambah 6 ayat ini pakai dalam duha. Jadi, zuhur juga pakai terus sampai dengan tahajud. Senin, coba cek dulu kalau sekiranya sudah mantap hafalan kita, tidak ada lagunya. Lagu itu begini, ada itu masih lagu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina nah itu belum lancar namanya. Ulangi dulu. Kalau sudah mantap silakan tambah. Kalau belum mantap jangan tambah. Di sini ulang dulu, maksimalkan. Jelas? Di sini maksimalkan. Selasa tambah lagi 3. Jadi berapa? 9. Jelas di sini? Rabu ini diulang-ulang. Rabu jangan dulu tambah. Rabu jangan tambah, ulang 9 ini. Kamis kemudian tambah lagi 3 jadi berapa? Jadi 12. Jumat jangan menghafal. Jumat itu khusus untuk mengulang keseluruhan hafalan. Jadi dalam seminggu sudah hafal berapa? 12 ayat. Insya Allah. Okay. Nah itu praktekkan seperti itu. Nanti baca dalam sunnahnya, puncaknya baca dalam tahajudnya. Kalau ini konsisten, insya Allah paling lama 2 tahun hafal Quran. Paling lama. Dan tidak memandang tua mudanya, seusia sebesar apapun. Paling lama 2 tahun. Insya Allah. Kalau konsisten, tidak cukup dengan amin, praktekkan dulu. Nanti begini saya berikan, insya Allah ya kalau serius ini, kalau ini dilakukan serius, biasanya Quran itu seperti hidangan. Kalau bapak ibu suka makan gulai, nambah nggak? Nambah. Suka makan ikan, nambah nggak? Nanti kalau sudah sampai ayat ke-30, biasanya kalau orang sudah senang, itu yang dihafal bukan 3 lagi. Langsung kadang-kadang 10, langsung 20, itu masuk dengan sendirinya. Saya pertama kali buka Quran saat ayah meninggal, mewariskan mushaf. Pesantren meminta saya menghafal 8 ayat. Begitu saya buka, yang datang 40. Cuma begitu. Kita inginnya cuma 8, tapi yang nya 40. Ada ayatnya, ada nomornya, dan sebagainya. Terus presiden. Jadi kalau kita lakukan ikhlas, kalau dapatnya cepat. Dan tidak akan konsisten. Mungkin sehari 3 ayat, mungkin juga itu cuma 1 ayat, bahkan setengah ayat. Ayat 281 kan paling panjang gitu. Ya, itu butuh 1 minggu kadang-kadang menghafalnya. Saya kira itu ya materi kita untuk kali ini. Kalau ada yang ingin mengcopy untuk cara-cara ini, silakan saya ada filenya. Mudah-mudahan bisa saya bantu. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin ingatkan, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin ingatkan satu.
Ini saya serius Bapak Ibu sekalian mengimbau. Satu, tolong sekali lagi tolong maksimalkan kehidupan kita. Jangan sampai ada sehari ada kesalahan yang kita perbuat. Jaga diri baik-baik karena mungkin kita akan meninggal pulang. Dua, ini kebetulan sekarang tanggal 22 Desember. Beberapa hari ke depan ada perayaan di umat agama lain merayakan hari ibadahnya, merayakan hari ibadah. Saya tegaskan di setiap tempat dan waktu, haram hukumnya mengikuti, memfasilitasi, membantu atau sekedar mengucapkan. Ya, sekali lagi, haram hukumnya jangan mempertaruhkan akidah kita, karena mereka pun tidak menginginkan kesulitan sama. Cukup saja sifat dalam hati kita. Dilihat kalau masih kita tergerak untuk itu, kecuali nanti dalam keadaan yang sangat terpaksa sekali. Ada dalam darurat di situ, ada ijtihad politis di situ nanti, boleh dilakukan. Ada dalilnya, apa miniasi ditodong di jalan. Kalau dia tidak mengakui yang nama lainnya dibunuh. Dia mengatakan, kemudian saya masuk di hatinya benci. Tapi kalau dalam keadaan yang biasa tidak boleh mengatakan. Lihat sebentar. Maaf, kalau ada di antara kita, atau jangan kita orang meninggal, kebetulan nggak sholat, tapi muslim. Tidak sholat, dia dosa. Masuk neraka dia? Mungkin masuk, tapi dia belum masuk surga. Tapi kalau Bapak sekarang misalnya 50 tahun, sudah beribadah, sudah sholat, sudah haji, sudah umrah, tiba-tiba misalnya dalam satu kesempatan kita mengakui agama kita bantu difasilitasi, musyrik kita saat itu meninggal saat itu, jangan orang masuk surga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya.